Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang gerund dan infinitives. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kata-kata bantu, kata-kata kerja bantu, do, does, have, has, is, are, dan sebagainya. Untuk video selanjutan atau lanjutan hari ini atau pada malam hari ini, kita akan bahas tentang gerund dan infinitives dan penggunaannya. Seperti apakah? Langsung saja, tidak berlama-lama, bahwa yang pertama adalah gerund. Gerund itu adalah kata kerja ing. Gerund itu adalah kata kerja ing. Pengertian gerund di sini adalah suatu kata kerja pertama atau kata kerja dasar ditambah dengan akhiran ing. Jadi lebih tepatnya, lebih jelasnya atau lebih mudahnya kita mengatakan bahwa gerund itu adalah merupakan kata benda, Jadi istilahnya gerund itu berfungsi untuk membendakan kata kerja menjadi kata benda. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara menambah akhiran ing di belakang kata kerja. Seperti contoh yaitu sing menjadi singing, drink, drinking, run, running, walking, studying, dan lain sebagainya. Dan untuk infinitif, infinitif ini kita jelaskan dulu bahwa infinitif adalah suatu kata kerja dasar. Kata kerja dasar itu ada dua, yaitu base infinitive dan to infinitives. Base infinitive verb itu adalah satu kata kerja dasar tanpa to. Contohnya dalam kalimat I love you. You go to school by motorcycle. She goes cycling every morning, dan lain sebagainya. Contohnya adalah infinitif yang pertama itu ya. Untuk yang kedua adalah yang menggunakan to, yaitu namanya to infinitif itu sendiri. Contohnya adalah to sing. Contohnya dalam kalimat I love to sing. Nah, gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya ada contoh-contoh atau kalimat-kalimat di bawah ini. Langsung contohnya adalah tadi to sing, to drink, to run, to walk, to study, dan lain sebagainya. Nah, sekarang fungsi gerund dan infinitif itu seperti apa? Fungsi gerund dan infinitif. Jadi di sini kenapa ada gerund dan ada infinitif? Jadi di sini merupakan sebuah susunan. Jadi itu pengertiannya sama, hanya di situ satu menggunakan ing, yang kedua tidak menggunakan ing. Tapi kalau dibuat perbedaan, memang ada perbedaan. Sementara bahwa kata kerja to infinitif adalah merupakan kata kerja tujuan. Apakah nanti seperti itu? Kita simak saja video ini. Langsung saja bahwa yang pertama, gerund sebagai subjek. Subjek itu apa? Pengertian subjek itu adalah pelaku, peristiwa, pelaku kejadian. Atau bisa dikatakan orang, bisa dikatakan benda, bisa dikatakan hewan yang melakukan sesuatu. Dalam satu kalimat, gerund dan infinitif bisa berfungsi sebagai subjek. Namun untuk infinitif biasanya berada di akhir kalimat dan subjek di awal kalimat diganti dengan kata it. Contoh, gerund sebagai subjek. Ingat, kalau gerund sebagai subjek, maka kata kerja ing-nya itu diletakkan di awal kalimat. Seperti contoh di layar monitor ini, layar laptop ya. Studying English is fun. Belajar bahasa Inggris itu adalah menyenangkan. If you want to study about the world, you must study English. Artinya jika Anda ingin tahu tentang dunia, maka Anda itu harus belajar bahasa Inggris. Ya, ingin tahu biologi, ingin tahu geologi, ingin tahu akuntansi, ingin tahu ya everything, ya segala sesuatunya itu you can have English first. Anda harus punya bahasa Inggris dulu. Oke? Loving needs sacrificing and loyalty. Nah, ini di sini adalah cinta itu memerlukan pengorbanan.
Jadi di sini ada love, loving. Karena itu Jaren sebagai subjek. Dan sacrificing di sini adalah sebagai kata benda juga, tapi itu sebagai objek. Ya, seperti loyal, loyalty. Reading many books can have fun. Membaca banyak buku itu bisa jadi menyenangkan. Tidak hanya sekedar menyenangkan, bisa jadi nanti menambah pengetahuan, bisa jadi nanti menjadikan penghasilan. Infinitive, contohnya adalah to travel to Mars would take months. It would take months to travel to Mars. Contohnya ataunya ya. Untuk melakukan perjalanan ke planet Mars itu akan memakan atau akan berbulan-bulan, akan waktu berbulan-bulan. Bisa jadi kalau setahun ya atau berapa lama ya, itu menurut para ahli astronot ya. Kita bukan wilayahnya, bukan ranahnya, kita udahlah lewat aja, nggak usah bahasin itu. Yang kedua, Jaren dan infinitive itu adalah sebagai objek. Contohnya adalah my goal is winning the competition in the world. My goal is winning the competition in the world. Tujuan saya adalah memenangkan kompetisi di dunia. Jadi kalau kita itu hidup memang itu harus berkompetisi. Itu kata Pak Jokowi ya, Pak Presiden kita. Kita itu harus berkompetisi. Ya, tapi kompetisi yang seperti apa kita yang berpikir positif aja ya. Langsung saja yang infinitive. Jadi ini sama ya sepertinya ya, cuman yang satu menggunakan Jaren, yang kedua menggunakan infinitive. Jadi kalau infinitive pasti ada kata to-nya. My goal is to win the competition in the world. Tujuan saya adalah menangkan kompetisi di dunia. Mungkin di dunia usaha, di dunia internasional maupun di dunia pekerjaan dan sebagainya. Langsung saja. Yang ketiga adalah sebagai non-complement, sebagai pelengkap kata benda. Oke. Pengertian complement itu adalah pelengkap. Noun itu adalah kata benda. Kata benda itu banyak sekali, bisa jadi kata benda nyata seperti apa ya? Seperti kulkas, seperti motor, rumah, bumi dan sebagainya. Itu adalah kata benda. Bisa jadi kata benda itu ada kata benda abstrak, yaitu satu kata benda yang tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan, itu namanya kata benda abstrak. Seperti cinta. Cinta itu nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan ya. Apalagi kejujuran nggak bisa dilihat bentuknya seperti apa, segi 4 atau segi 5 atau segi 6, itu nggak bisa, tapi bisa dirasakan oleh panca indera kita, yaitu panca indera yang ada di dalam diri kita. Bisa jadi panca indera perasa atau ya, tapi bukan panca indera keenam ya. Kita itu bukan bidangnya, itu belajar tentang panca indera keenam ya. Oke, lanjut untuk nomor 3, yaitu sebagai non complement. Non complement itu menambahkan keterangan kata benda tersebut. Pada fungsi ini hanya infinitif yang dapat digunakan sebagai pelengkap kata benda. Contohnya infinitif dulu ya. Oh ya, jadi Jaren tuh nggak diberikan sampel di sini. Contohnya adalah the instruction to wear safety goggles have saved many people's eyes. Wah, ini untuk pemula itu yakin sulit ini ngomong kayak gini ya. Saya coba masih belajar begini ya, belajar itu sepanjang ayat. Jadi bacanya adalah the instruction. Kenapa kata itu dibaca the? Karena kata itu dibaca the itu karena the itu bertemu dengan bunyi huruf vokal yaitu i. Kalau bertemu dengan bunyi huruf mati seperti b, k, itu maka bacanya adalah the car, the bus. Nah, kalau yang ini adalah the instruction to wear safety goggles has saved many people's eyes. Instruksi untuk memakai alat keselamatan goggles ya,
ya, untuk ngelas gitu ya, itu namanya kacamata keselamatan. Safety goggles has saved, telah menyelamatkan mata banyak orang. Jadi kalau kita kerjanya di workshop, di perbengkelan, itu pakai safety goggles ya, atau bisa jadi untuk kehidupan sehari-hari kita menggunakan safety goggles seperti kacamata ya mungkin di sini adalah kacamata juga yang dimaksud, bisa jadi kacamata las, bisa jadi kacamata biasa, tapi untuk menyehatkan mata itu sendiri. Lanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat adalah sebagai adjective complement. Adjective itu adalah kata sifat. Kata sifat itu adalah kata yang memberi sifat suatu benda itu sendiri. Contohnya, she is beautiful. Jadi kata beautiful adalah menjelaskan kata she, yaitu dia. Dia bisa jadi Nona, dia bisa jadi Adinda atau Nadia. Is friendly. Nadia itu jadi ramah. Ramah itu menjelaskan tentang siapa dia, yaitu Nadia contohnya. Sebagai adjective complement, yaitu pelengkap kata sifat. Ya, oke. Terdapat beberapa kata sifat yang bisa diikuti oleh infinitive. Contohnya itu I'm happy to meet you. Nah, itu mana kata sifatnya? Kata sifatnya di sini adalah happy. Makanya orang Amerika itu, orang Inggris juga mengatakan how today. Jawabannya adalah biasanya I'm fine. And you? I'm fine too. Lalu menjawab kalau orang Amerika, nice to meet you. Maka kalau saya yang ayat lawan bicaranya adalah saya menjawab nice to meet you too. Nah, kata nice to meet you itu adalah kata sifat. Jadi setelah kata sifat sebagai pelengkap gitu ya. Beberapa di antara kata sifat yang dapat diikuti oleh infinitive adalah kata afraid. Afraid itu takut ya. Contohnya I'm afraid to see you. Aku takut menemui kau. Determine artinya menentukan. Proud. Nah, kalau kata proud itu selalu menggunakan kata to be. I am proud of you. I am proud to do my job. Saya bangga melakukan pekerjaan saya. I'm proud of watching the good cinema dan lain sebagainya. Nah, kata determine itu harus tidak ada kata to be-nya ya. Maka I determine that tomorrow must be better than today. Saya menentukan bahwa besok itu harus lebih baik daripada hari ini. Maka itu adalah termasuk ciri-ciri orang-orang yang maju ya, mau bersikeras. Jadi kalau today is better than yesterday, itu adalah ciri-ciri orang yang mau maju. Tapi kalau today is same than yesterday, hari ini sama dengan hari kemarin, itu berarti Anda itu tidak ada kemajuan. And tomorrow must be better than today. Itu harusnya seperti itu. Lanjut. Oke, sampai di sini kira-kira ada gambaran ya untuk Anda pemula, pembelajar baik di dalam maupun luar negeri, di Surabaya, Jakarta, Bogor, ya bagaimana kabar semuanya? Lanjut sampai Australia. Oke, Australia, how are you today? England, Inggris itu sendiri ya. Amerika Selatan, Amerika Utara. Yang kelima. Oke. Ya, yang kelima. Yang kelima adalah sebagai direct object. Direct itu langsung. Indirect berarti tidak langsung. Kalau sebagai direct object berarti sebagai kata benda langsung. Sebagai objek langsung. Seperti apakah contohnya? Sebelum melihat contoh, kita perhatikan dulu penjelasannya. Dalam sebuah kalimat, kata kerja sering diikuti oleh objek langsung. Terdapat aturan mengenai kata kerja yang hanya dapat diikuti oleh gerund, infinitive, atau keduanya. Examples atau contohnya adalah he enjoys drinking. Bacanya drinking. Kalau ada huruf K, ada huruf N
selalu seperti itu, maka bacanya juga K-nya harus ada diperjelas. He enjoys drinking. Contohnya I think. Nah, kata think itu kan NK juga sama. Jadi kata huruf K-nya itu harus bisa diucapkan ya. Tapi kalau think yang THING itu tidak ada kata huruf K atau tidak ada huruf K-nya, maka cukup tidak ada beban, kita one thing. Nah, contohnya satu hal. Contohnya adalah infinitif. Untuk infinitif ya, Nadia hopes to see the play. Nadia berharap untuk untuk melihat atau nonton drama itu. Nah, sekarang drama yang lagi ramai itu apa? Atau sinetron ya. Ya, istilahnya dulu drama, sekarang mungkin sinetron. Amanda Manopo ya. Oke, lanjut. Berikut ini beberapa daftar kata kerja yang diikuti gerund dan infinitif. Oh ya, sepertinya ini salah tulis ya, tapi nggak apa-apa, dilanjut. Kondisi gerund infinitif. Nah, ini lanjutnya tanpa tambahan agent dan kata-kata yang selanjutnya di situ. Contoh kalimat adalah I hate singing. Nah, ini maksudnya apa ini? Maksudnya setelah kata-kata advice, appreciate, avoid, nah itu di situ di akhirnya atau di objeknya itu adalah gerund, yaitu kata kerja ing, yaitu sebagai kata benda. I subjek, hate benci, itu kata kerja, singing adalah kata benda. Maka kalau dibuat SPO-nya I hate singing, saya tidak suka atau benci menyanyi. Yang tidak suka cung ya, angkat tangan. Yang suka pun saya apresiasi. Today is raining hard. Naida is still on the way home from Cilacap, but she forgets taking an umbrella. Hari ini adalah hujan lebat. Hari ini itu hujan lebat sekali. Nadia masih dalam perjalanan pulang dari Cilacap, masih on the way. Ya, way home, on the way home. Jadi masih on the way home. Tapi kalau get home itu sudah sampai rumah. Get home, ini on the way. Ya. But she forgets taking an umbrella. Dia lupa membawa payung. Nah, ini kata forgets, terus kata kerjanya adalah taking, itu sebagai kata benda. Mengambil atau membawa umbrella, payung ya. As a social human, we must love giving to the poor. Sebagai manusia sosial atau makhluk sosial, kita harus suka memberi kepada orang miskin ya. Kita setuju sekali bahwa harta kita sebagian adalah ada untuk mereka, yaitu untuk yang membutuhkan, fakir miskin dan sebagainya. Oke, lanjutnya itu adalah kata kerja ya. Ya, contoh kalimatnya adalah contoh kalimat yang lain di sini adalah I watch her crying. Nah, ini di sini ada dua kata objek, kata her dan crying. Saya melihat tangisannya. Ya. Yang selanjutnya di sini adalah maksudnya bahwa kata gerund itu bisa diikuti kata ganti. Kata ganti her. Kata ganti milik ya. Contohnya her crying. Contohnya my speaking. Nah, ini kata speaking itu bukan sebagai kata kerja di sini, tapi sebagai kata benda. Karena my speaking, your chatting. Nah, ini dan lain sebagainya. Oke, I think that's all for me.
Ya, semoga materi ini bermanfaat. Diharapkan pada kalian semua atau Anda semua yang menonton video ini untuk bisa membuat contoh minimal 2 atau 3 kalimat. Saya tunggu di komentar di bawah video ini. Oke, salam sukses selalu. Salam berbahagia. Walaupun di saat pandemi ini kita masih tetap di rumah, tapi kita masih bisa menikmati yang lainnya. Oke, semua jalan boleh tutup. Semua masjid atau tempat-tempat lain boleh tutup. Yang penting rezeki tidak tutup dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.